Apa sih sistem saraf pada ikan itu? Sebelum kita membahas mengenai sistem saraf pada ikan, kita akan membahas pengertian dari sistem saraf itu sendiri. Sistem saraf merupakan sistem organ makhluk hidup, manusia dan hewan, yang terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan mengatur segala aktivitas tubuh makhluk hidup. Sel-sel saraf pada ikan mulai berkembang sejak permulaan masa stadia embrio dan berasal dari neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri dari inti neuron dan jaringan perpanjangan sel yang terdiri atas dendrit dan akson. Dendrit sendiri berfungsi untuk menerima impuls, sedangkan akson sebagai penerus impuls. Titik pertemuan antara dendrit dan akson disebut sebagai sinaps. Fungsi sistem saraf pada ikan. Yang pertama, menerima impuls atau rangsangan dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan reaksi atau respon. Yang kedua, untuk mengatur kinerja organ dan sistem organ ikan, seperti pergerakan ikan di dalam air, pencernaan, peredaran darah, dan selainnya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan serta koordinasi otot dan saraf pada ikan. Yang keempat, mengintegrasikan dengan sistem endokrin untuk mengontrol osmoregulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Jenis sistem saraf pada ikan. Sistem saraf pada hewan vertebrata termasuk ikan dibedakan menjadi sistem saraf pusat, sistema nervorum centrale. Sistem saraf pusat pada ikan terdiri dari otak, encephalon. Bagian-bagian otak ikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, telencephalon merupakan bagian otak ikan yang paling depan. Di dalam telencephalon terdapat gelembung penciuman yang memiliki sel saraf penciuman dan menjadi pusat indera penciuman ikan. Bagian otak telencephalon terdiri atas lobus olfactori, tractus olfactorius, bulbus olfactorius, hemispherium cerebri. Yang kedua, diencephalon terletak di belakang telencephalon ventral. Di bagian otak ini terdiri dari thalamus, hipotalamus, lobus inferior, sulcus faculosus. Dan yang ketiga, mesencephalon merupakan bagian otak tengah yang menjadi pusat indera penglihatan. Mesencephalon terdiri dari lobus opticus, stratum fibrosum, stratum griseum central, stratum album central. Kemudian ada metencephalon cerebellum, merupakan bagian otak yang cukup besar dan terletak di belakang mesencephalon. Metencephalon terdiri dari korteks dan medula. Kemudian ada melencephalon. Melencephalon merupakan bagian dari otak belakang yang disebut juga sebagai medula oblongata. Bagian otak ini memiliki lanjutan ke caudal sebagai sumsum tulang belakang, medula spinalis. Sistem saraf tepi, sistema nervorum perifericum. Sistem saraf tepi pada ikan tersusun atas saraf otak, nervi cerebralis, dan saraf spinal, nervis spinalis. Kemudian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi sistem saraf parasimpak dan sistem saraf simpatik. Organ perasa khusus. Organ perasa khusus terdiri atas organ gurat sisi, hidung, telinga, dan mata. Adapun jenis-jenis saraf pada ikan dibedakan menurut berdasarkan fungsi organ yang dirangsang. Berdasarkan fungsi organ yang dirangsang, sistem saraf pada ikan dibedakan menjadi, yaitu yang pertama, saraf cerebrospinalis, yaitu saraf yang merangsang otot bergaris pada ikan. Kemudian yang kedua, saraf otonom, yaitu saraf yang merangsang otot jantung, urat daging licin, dan juga kelenjar-kelenjar dalam tubuh ikan. Berdasarkan fungsi dari rangsangan, berdasarkan tersebut
dibedakan menjadi saraf sensibel, yaitu saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari perifer ke sistem saraf pusat. Kemudian saraf motoris, yaitu saraf yang meneruskan rangsangan dari sistem saraf pusat ke sistem saraf tepi. Kemudian saraf penghubung, yaitu saraf yang menghubungkan satu jenis saraf dengan jenis saraf yang lainnya, seperti saraf motorik dengan saraf sensibel. Sistem saraf pada ikan. Secara umum, cara kerja dari sistem saraf pada ikan yaitu ketika ikan menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa atau sense organs, seperti kulit atau sisik, sirip, dan ekor. Impuls yang berubah yang diterima ikan melalui organ perasa diubah menjadi gelombang elektrokimia dan ditransmisikan ke sepanjang sistem saraf yang tersusun atas neuron-neuron atau serabut saraf. Rangsangan tersebut kemudian diteruskan ke otak ikan yang kemudian direspon dalam bentuk tingkah laku.